Nomor 1. Seorang guru fisika akan mengembangkan kreativitas para siswanya. Oke, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran kelistrikan melalui pembuatan saklar listrik otomatis. Kegiatan pembelajaran yang paling tepat dilakukan guru adalah meminta siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk titik-titik. Kita lihat jawaban yang paling tepat yang mana? A. Membuat saklar listrik otomatis sesuai dengan contoh yang diberikan guru. B. Merancang, mendesain, membuat, dan mempresentasikan proyek saklar otomatis. C. Mendemonstrasikan contoh saklar otomatis yang telah disediakan. D. Membuat saklar otomatis sesuai langkah-langkah yang telah diberikan guru. E. Mempelajari cara kerja saklar otomatis dan mendesainnya. Jadi yang paling tepat untuk mengembangkan kreativitas para siswa adalah B. Merancang, mendesain, membuat, dan mempresentasikan proyek saklar otomatis. Nomor 2. Dalam pembelajaran materi gelombang elektromagnetik, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru yang menggunakan pendekatan konstruktivistik adalah konstruktivistik artinya membangun atau mencipta. Kita lihat yang mana paling benar. A. Menayangkan teknologi bedah laser dalam bidang kesehatan. B. Menjelaskan sifat dualisme gelombang cahaya. C. Menanyakan kepada siswa apakah yang dimaksud gelombang elektromagnetik. D. Mendemonstrasikan gerak menggunakan animasi visual. E. Menjelaskan latar belakang sejarah penemuan teori dualisme gelombang. Oke, jadi pendekatan konstruktivistik yang paling tepat adalah C. Menanyakan kepada siswa apakah yang dimaksud gelombang elektromagnetik. Dalam pembelajaran optik, seorang siswa terlihat antusias dan aktif dalam bertanya tentang bagaimana menentukan panjang fokus lensa dan cermin jenis tertentu. Tetapi hasil pekerjaan siswa dalam soal uraian tentang menentukan sinar-sinar istimewa pada lensa dan cermin hanya berisi coretan. Padahal dalam soal pilihan hasilnya cukup baik. Berikut ini kemungkinan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. 1. Kurang terampil dalam matematika. 2. Tidak menguasai teknik menggambar vektor. 3. Materi optik tidak menarik. 4. Kurang dapat mengidentifikasi masalah. 5. Pembelajaran oleh guru tidak menantang. Pernyataan yang secara logis mungkin mendeskripsikan kesulitan belajar siswa adalah menggambarkan kesulitan belajar siswa adalah, kita lihat kembali, A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 2, 4, dan E. 2, 3, 5. Kita lihat nomor 1. Kurang terampil dalam matematika. Mungkin. 2. Tidak menguasai teknik menggambar vektor. Bisa. Karena di sini kita bicara sinar-sinar istimewa, menentukan sinar-sinar istimewa. Ketiga, materi optik tidak menarik. Ini tidak. 4. Kurang dapat mengidentifikasi masalah. Bisa. 5. Pembelajaran oleh guru tidak menantang. Ini juga tidak. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4 itu D. Nomor 4. Berdasarkan penerapan teori belajar bermakna, teori belajar bermakna dalam pembelajaran fisika, manakah yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses pada peserta didik menurut teori belajar tersebut? Kita lihat. A. Budi membaca dengan tekun petunjuk praktikum rangkaian listrik. B. Budi setelah membaca petunjuk praktikum rangkaian listrik menjadi hafal jenis-jenis rangkaian listrik. C. Budi setelah mempelajari rangkaian listrik menjadi mengerti cara kerja rangkaian listrik. D. Budi setelah membaca buku pelajaran fisika menjadi hafal nama-nama rangkaian listrik. E. Budi membaca contoh penyelesaian soal fisika materi rangkaian listrik. Jadi yang paling benar untuk teori belajar bermakna adalah C. Budi setelah mempelajari rangkaian listrik menjadi mengerti cara kerja rangkaian listrik. Nomor 5.
Apabila pembelajaran yang dilakukan adalah A. Mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana mencari cara agar air es tetap dingin. B. Merumuskan permasalahan dan hipotesis. C. Melakukan kegiatan kerja kelompok untuk menguji hipotesis. D. Mengumpulkan tentang cara menyimpan air es agar tetap dingin. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pembelajaran fisika tersebut menggunakan pendekatan. Kita lihat yang paling tepat adalah A. Konseptual. B. Sejarah. C. Sains lingkungan teknologi masyarakat. D. Keterampilan proses. E. Pemecahan masalah. Jadi berdasarkan langkah-langkah di atas, yang paling benar adalah E. Pemecahan masalah. Nomor 6. Seorang guru fisika akan mengajarkan cara-cara pengukuran menggunakan multimeter. Hendaknya lebih tepat menggunakan salah satu model pembelajaran dengan tindakan guru paling tepat, yaitu titik. Oke. Tindakan paling tepat. Model pembelajaran. A. Menugaskan suatu proyek pembuatan miniatur multimeter. B. Memodelkan dan memberi kesempatan peserta didik berlatih menggunakan multimeter. C. Mendemonstrasikan pengukuran menggunakan multimeter. D. Meminta siswa menggambarkan bagian-bagian multimeter. E. Proyek based learning. Jadi yang paling tepat adalah D. Meminta siswa menggambarkan bagian-bagian multimeter. Nomor 7. Guru fisika meminta peserta didik dengan memberikan penugasan untuk meletakkan magnet batang dengan jarak mula-mula 12 cm dari sebuah kompas. Lalu dipindahkan 10 cm, 8 cm, 6 cm, dan 4 cm dari kompas. Peserta didik diminta mencatat pergeseran kedudukan jarum kompas dari sebelum magnet batang didekatkan sampai sesudah magnet batang didekatkan dengan berbagai jarak. Kegiatan yang dilakukan guru fisika tersebut diarahkan pada upaya pemberian pengalaman. Pemberian pengalaman. Belajar khususnya keterampilan. Pengalaman keterampilan. A. Mengkomunikasikan. B. Menginferensi. C. Memprediksi. D. Mengobservasi. E. Mengenal hubungan ruang dan waktu. Jadi yang paling tepat adalah B. Menginferensi. Menginferensi sama dengan menyimpulkan atau menarik kesimpulan sementara. Nomor 8. Seorang guru fisika menggunakan bantuan alat peraga. Jadi sini bantuan alat peraga yang bertujuan menjelaskan suatu proses fenomena fisika yang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diamati dengan penglihatan biasa. Jadi tidak dapat diamati oleh penglihatan biasa. Materi ajar yang diberikan guru tersebut kemungkinan topik yang berkaitan dengan A. Gejala pembelokan cahaya, bisa diamati langsung. B. Gejala perambatan panas, juga bisa. C. Gejala reaksi fusi, ini tidak bisa. D. Gejala perubahan energi. E. Gejala timbulnya pelangi. Jadi yang paling tepat adalah C. Gejala reaksi fusi. Nomor 9. Ditinjau dari pendekatan saintifik, maka tindakan guru berikut yang merupakan tahapan menanya adalah tanyakan tahapan menanya. A. Guru menunjukkan gambar dan memberikan pertanyaan, dilanjutkan menugaskannya membaca diktat tentang pembiasan cahaya, mengumpulkan informasi. B. Guru meminta peserta didik menyatakan pendapatnya tentang jalannya sinar-sinar istimewa pada peristiwa pembiasan. C. Guru memanggil salah satu peserta didik ke depan kelas dan bercerita contoh-contoh peristiwa pembiasan cahaya. D. Guru membagi peserta didik ke kelompok-kelompok kecil dan menugaskan untuk mengidentifikasi jenis-jenis lensa. E. Guru meminta peserta didik melaporkan hasil diskusi kelompok tentang peristiwa pembiasan cahaya. Jadi yang paling tepat untuk tahapan menanya adalah A. Guru menunjukkan gambar dan memberikan pertanyaan, dilanjutkan menugaskannya membaca diktat tentang pembiasan cahaya dan mengumpulkan informasi. Nomor 10. Berikut ini kompetensi dasar KI 4. 4.10. Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum. Penerapan hukum kekekalan momentum. Misalnya, bola jatuh bebas ke lantai dan roket sederhana. Rumusan indikator keterampilan. Yang tepat sesuai kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik.
Kita lihat yang mana paling tepat. A. Merancang model gerak roket air sederhana yang diluncurkan menggunakan gaya pendorong. B. Menyusun laporan praktikum gerak roket air buatan dan menganalisis faktor-faktor yang memicu kecepatan geraknya. C. Mempresentasikan gerak roket air sederhana, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat serta langkah-langkah pembuatannya. D. Mendiskusikan gerak roket air sederhana dan faktor-faktor yang mendukung kecepatan dorongannya. E. Membuat poster mengenai gerak roket air sederhana dilengkapi nama-nama bagian roket air sederhana tersebut. Jadi yang paling tepat untuk rumusan indikator keterampilan penerapan hukum kekalahan momentum adalah E. Membuat poster mengenai gerak roket air sederhana dilengkapi nama-nama bagian roket air sederhana tersebut. Nomor 11. Untuk mencapai KD, melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Seorang guru harus merancang pembelajaran yang tepat. Oke, merancang pembelajaran. Perancangan pembelajaran yang paling cocok bagi guru fisika untuk KD tersebut adalah A. Mengamati video, berdiskusi, presentasi, menarik kesimpulan, dan mengerjakan soal latihan. B. Mengamati demonstrasi, melakukan percobaan, presentasi, menggunakan simulasi, menguatkan materi, menarik kesimpulan, dan latihan soal. C. Mengamati video, menggunakan animasi, simulasi, mengerjakan LKS, menarik kesimpulan, dan latihan soal. D. Mengamati demonstrasi, menjelaskan materi, presentasi, latihan soal, dan evaluasi. E. Melakukan praktikum, presentasi, dan mengerjakan soal dalam LKS. Jadi yang paling tepat untuk merancang pembelajaran adalah B. Mengamati demonstrasi, melakukan percobaan, presentasi, menggunakan simulasi, menguatkan materi, menarik kesimpulan, dan latihan soal. Nomor 12. Dalam mengajarkan proses terjadinya kilat dan petir, guru cenderung memilih media video CD sebagai sarana pembahasannya. Hal ini dilakukan guru karena A. Gambar video CD dapat diatur, diperlambat, dihentikan, diulang. B. Video CD bisa diputar di mana saja, kota, desa, atau pedalaman. C. Video CD lebih praktis karena tidak memerlukan tempat yang luas. D. Gambar video CD lebih indah bila dibandingkan dengan media lain. E. Video CD lebih memanfaatkan teknologi IT. Jadi yang paling tepat alasan menggunakan media video CD adalah A. Gambar video CD dapat diatur, diperlambat, dihentikan, dan diulang. Nomor 13. Agar para peserta didik mencapai KD, menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat memanfaatkan produk teknologi informasi dan komputer berikut ini. 1. Radio, 2. Televisi, 3. Internet, 4. Kamera video, 5. Facebook, blog. Produk teknologi informasi di atas yang tepat dimanfaatkan guru di daerah perkotaan. Jadi, yang ditanyakan itu di daerah perkotaan. Yaitu A. 1, 3, dan 5, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 2, 3, 4, dan 5, E. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk daerah perkotaan kita lihat dulu. Nomor 1 radio, radio tidak cocok di perkotaan. 2 televisi, oke, bisa. Internet bisa. Kamera video juga bisa. Facebook blog juga bisa. Jadi yang cocok itu 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 berarti D. Nomor 14. Dalam pembelajaran konsep efek Compton, seorang guru fisika ingin dapat mengembangkan keterampilan proses sains kepada siswanya. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan oleh guru fisika itu adalah titik-titik. A. Membuat data hipotetik, lalu mengajak siswa menganalisis data dan membuat kesimpulan. B. Mendemonstrasikan video penelitian efek Compton, kemudian mengajak siswa mengamati dan membuat laporan. C. Melakukan praktikum maya melalui program PET untuk mengembangkan
keterampilan menganalisis data melalui grafik dan membuat kesimpulan. D. Mencari data tentang penelitian efek Compton yang pernah dilakukan, kemudian menganalisis data dan melaporkan kesimpulannya. E. Mengembangkan program simulasi dan mengajak siswa mengamati. Jadi yang paling tepat untuk keterampilan proses sains adalah C. Melakukan praktikum maya melalui program PET untuk mengembangkan keterampilan menganalisis data melalui grafik dan membuat kesimpulan. Jadi program PET merupakan salah satu situs pembelajaran virtual yang dapat digunakan untuk praktik secara virtual. Nomor 15. Perhatikan pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dapat kamu sarankan pada sistem pemasangan jaringan listrik untuk perumahan? 2. Apakah benda-benda yang kalian amati ini kembali ke bentuk semula apabila pengaruh gaya yang dikenakan pada mereka ditiadakan? 3. Ketika terjadi perubahan wujud es ke air, apakah termometer menunjukkan perubahan suhu? 4. Apakah benda-benda di sekitar kalian semuanya dapat ditarik oleh magnet? 5. Apa yang dapat kamu usulkan pada sistem pemasangan sambungan rel kereta api untuk menghindari pemoyang di siang hari? Pertanyaan yang mendorong siswa mengembangkan keterampilan proses mengamati adalah ditanyakan keterampilan proses mengamati. A. 234, B. 123, C. 135, D. 235, E. 345. Kita perhatikan. Nomor 1. Apa yang dapat kamu sarankan pada sistem pemasangan jaringan listrik untuk perumahan? Jadi nomor 1 tidak sesuai. Nomor 2. Apakah benda-benda yang kalian amati ini kembali ke bentuk semula apabila pengaruh gaya yang dikenakan pada mereka ditiadakan? Nomor 2 bisa salah satu contoh pengamatan. 3. Ketika terjadi perubahan wujud es ke air, apakah termometer menunjukkan perubahan suhu? Ini juga termasuk pengamatan. Nomor 4. Apakah benda-benda di sekitar kalian semuanya dapat ditarik oleh magnet? Ini juga merupakan pengamatan. 5. Apa yang dapat kamu usulkan pada sistem pemasangan sambungan rel kereta api untuk menghindari pemoyang di siang hari? Jadi ini tidak sesuai. Nomor 5 tidak sesuai. Jadi yang sesuai adalah 234. 234 itu A. Jadi jawabannya adalah A. 234. Nomor 16. Pada pembelajaran materi optik, guru fisika dalam memberikan penilaian hasil belajar peserta didik selalu didasarkan pada prosedur dan kriteria beserta rubriknya yang telah dirancang sebelumnya. Ditinjau dari prinsip penilaian, tindakan guru tersebut sesuai dengan prinsip. Jadi tanyakan prinsip penilaian. A. Terbuka, B. Terpadu, C. Objektif, D. Sistematis, dan E. Prosedural. Jadi E itu tidak termasuk prinsip penilaian. Yang paling tepat untuk prinsip penilaian selalu didasarkan pada prosedur dan kriteria beserta rubriknya adalah objektif. Jadi jawabannya C. Nomor 17. Dalam pembelajaran materi hukum Newton tentang gerak, siswa diberikan suatu kasus dan data-data besaran fisik gerak suatu benda untuk dianalisis dalam diskusi kelompok. Kemudian masing-masing kelompok diminta mempresentasikan hasil kerjanya. Keterampilan yang terlatih dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah keterampilan A. Mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. B. Menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. C. Menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. D. Mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. E. Mengamati, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Yang paling tepat adalah B. Menanya, menalar, dan mengkomunikasikan. Nomor 18. Salah satu alat penilaian sikap dalam proses pembelajaran fisika adalah penilaian diri. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Meminta peserta didik untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. B. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. D. Meminta peserta didik untuk mengisi lembar penilaian tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan dirinya. E. Penilaian dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. Jadi yang paling tepat untuk penilaian diri adalah A. Meminta peserta didik untuk
mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kunandar, menyatakan bahwa penilaian diri adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa untuk menilai sikap dirinya berupa kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nomor 19. Perhatikan pernyataan guru berikut. Pada kegiatan menjelaskan efek fotolistrik, saya menugaskan kepada para siswa untuk mengidentifikasi contoh-contoh fenomena dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak siswa yang kesulitan dalam mencari contoh. Saya harus memancing siswa dengan penggunaannya di bidang kesehatan agar siswa dapat menemukan contoh itu. Saya senang pada akhirnya siswa dapat menemukan contoh yang saya inginkan. Memang waktunya jadi bertambah lama dan tugas mengerjakan soal jadi tinggal sedikit. Tetapi tidak apa. Lain kali saya harus mempersiapkan pertanyaan penuntun yang lebih efisien. Pernyataan refleksi mencakup komponen deskripsi, analisis, dan evaluasi. Dan tindak lanjut. Komponen analisis dan evaluasi. Oke. Analisis dan evaluasi. Dalam kegiatan refleksi di atas adalah A. Guru memancing ingin tahu siswa dengan mengemukakan persoalan di bidang kesehatan. B. Akhirnya siswa menemukan contoh sebagaimana diinginkan guru. C. Dalam pembelajaran efek fotolistrik, guru memberi tugas kepada siswa. D. Ternyata banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mencari contoh efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. E. Waktu latihan soal mengenai efek fotolistrik menjadi tinggal sedikit. Jadi yang cocok untuk komponen analisis dan evaluasi pada refleksi yaitu D. Ternyata banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mencari contoh efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 20. Dalam penelitian tindakan kelas PTK, guru melakukan identifikasi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, merancang kegiatan yang akan dilakukan, dan menyiapkan perangkat pengamatan dan evaluasi. Kegiatan guru tersebut dalam penelitian tindakan kelas termasuk pada A. Refleksi, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Pengamatan, E. Evaluasi. Jadi yang paling cocok adalah perencanaan. B.